Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Baik, syukur alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala juga, yang mana salah satu rahmat ya Allah Subhanahu wa taala yang sungguh dan sangat besar dan mulia itu adalah kita dijadikan sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana umat Nabi yang mulia, bahkan di situ kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam curahkan juga, bagikan juga kepada umatnya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Isra dan Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Di situ di dalam kitab Hasyal Bajuri disebutkan bahwasanya Rasulullah mengucapkan salam kepada Allah dengan ucapan at-tahiyyatu lillah atau at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Singkatnya, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan sungguh yang luar biasanya apa di situ? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala langsung membuat respon yang sungguh luar biasa, apa? Yaitu beliau mengatakan assalamu alaina, salam buat diri kami, wa ala ibadillahis salihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Artinya di sini kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau bagikan kepada para umat beliau. Maka beruntung kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi keberuntungan yang ada ini jangan sampai hanya ada pada diri kita. Yang kita inginkan adalah bagaimana kemuliaan, keberuntungan yang ada pada diri kita jaga sampai akhir hayat dengan menjaga kualitas iman kita pun bukan kepada diri kita saja, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan kepada anak kita, istri kita, keluarga kita, ayah kita, ibu kita, dan orang-orang yang di sekitar kita. Maka salah satunya dengan cara apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menjadi orang-orang yang sebaik-baik manusia. Memang pada dasarnya ayat ini disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi bahwa ayat ini turun kepada beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka dialog dengan orang Yahudi. Ada 3 orang Yahudi dialog dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengatakan kepada sahabat Nabi tersebut, kami lebih baik daripada kalian. Agama kami Yahudi lebih baik daripada kalian, wahai umat Muhammad. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab. Dalam dialog ini Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab. Bagaimana jawaban Allah? Diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntum khaira ummah. Kalianlah wahai umat Nabi Muhammad sebaik-baik umat. Apa hasilnya? Yaitu ujungnya adalah ta'muruna bil ma'ruf. Salah satunya adalah dengan ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan menegah daripada yang tidak baik. Dan salah satu misi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang bisa berhasil, yaitu para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salah satu dari ayat Al-Qur'an ini. Bahkan Rasulullah menyatakan balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau satu ayat. Nah, dari situ terus dari sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke masa tabi'in. Dari masa tabi'in masuk kepada tabi'it tabi'in sampai kepada
ulama kita, sampai kepada guru-guru kita, dan sampai ke zaman kita tahun ini 1442 Hijriah. Maka mudah-mudahan kemuliaan tersebut bukan hanya ada pada kita. Bagaimana caranya kita menjaga iman dan pada keislaman orang-orang yang ada di sekitar kita? Salah satunya adalah dengan menjadikan diri kita sebagai pancaran cahaya nabawiyah. Dengan cara apa? Apakah mengajak mereka dengan cara langsung, dengan cara dakwah, dengan cara ngajak mereka ke masjid, ke pengajian dan sebagainya, atau dengan cara tidak langsung. Salah satunya apa? Dengan media-media yang saat ini ada, apakah media televisi, apakah media sosial, yang mana di dalamnya lebih digandrungi, khususnya di musim-musim saat ini, lebih digandrungi oleh para pemuda dan pemudi, dan mereka lebih banyak waktunya memperhatikan kepada hal-hal yang berbau media sosial, apakah Facebook, apakah Instagram, apakah YouTube dan sebagainya. Maka kita bisa andil di dalam hal ini. Apakah menjadi orang yang menyediakan barangnya, apakah menjadi orang yang mempunyai kepiawaian dalam mengatur suaranya, dan itu semua menjadi salah satu sumbangan untuk agama Islam. Maka wajar siapapun yang mengatakannya, kepada siapapun kembali perkataan ini, akan tetapi ada benarnya. Apa kata perkataan ini? Nahnu du'a qabla kulli syai'. Kita adalah para pendai, kita adalah orang yang mengajak kepada kebaikan, apapun profesi kita. Apakah kita sebagai pegawai negeri, maka kita adalah da'i sebelum kita sebagai pegawai negeri. Kenapa? Kita adalah umat Islam yang senantiasa mengajak orang kepada kebaikan. Apakah kita sebagai pegawai bank, maka nahnu du'a, kita adalah para pendakwah. Maka di dalam bank kita berdakwah kepada ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apakah kita sebagai, mohon maaf, apakah kita hanya sebagai karyawan biasa, yang mana karyawan biasa tugasnya kecil dan sebagainya, maka kita pun disuruh untuk menjadi dakwah, memiliki peran dakwah tersebut. Bagaimana? Salah satu dengan akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tampilkan, kita adalah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak, tutur kata, dan juga pandangan yang mulia, pandangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan hal ini kita bisa berdakwah dengan langsung atau tidak langsung, mengajak bagaimana iman seseorang. Yang kita inginkan adalah sampai iman seseorang tersebut dibawa sampai ke dalam alam kubur, sehingga kita semua melaksanakan misi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la arda wa wahidum min ummati finnar. Saya tidak bisa menerima kalau misalnya ada salah satu dari umatku masuk ke dalam neraka, kata baginda Rasulullah. Maka kita, ayo ambil peran kita untuk mengajak saudara kita muslim siapapun juga, khususnya di dalam waktu-waktu yang mulia, di dalam bulan-bulan yang mulia, di dalam tempat-tempat yang mulia. Kita ajak mereka ke dalam tempat-tempat tersebut, ke dalam bulan-bulan tersebut, dengan menggunakan wasilah apapun juga, khususnya media sosial. Maka mudah-mudahan manfaat dan barokahnya. Minta ridho, minta halal dunia akhirat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.